Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Olivia Siura Salu yang saat ini dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk melayani di GPIB Jemaat Sion Tembudan, Mupel Kaltara Berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menutup rangkaian kita di hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasalnya yang ke-24, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-24, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Sambil kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena di malam hari ini Tuhan mengizinkan kami menyelesaikan rangkaian aktivitas dan kegiatan kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan dari Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa memahami firman ini dan dimampukan juga melakukan firman ini di dalam setiap kehidupan kami. Dan untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman, kiranya dengan tuntunan dari Roh Kudus hamba-Mu juga dimampukan untuk berkata-kata seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat Tuhan siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini tertulis dari Keluaran 24 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-24 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 saya akan bacakan bagi kita semua yang menyatakan. Kemudian ia mengutus orang-orang muda dari bangsa Israel supaya mereka mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangkannya ke dalam bejana-bejana, sebagian lagi disiramkannya pada mezbah itu. Ia mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya hari ini? Bagaimana aktivitas yang sudah kita lakukan di hari ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik atau masih ada kendala? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, berapa banyak janji yang sudah terucap Bapak Ibu Saudara atau bahkan adik-adik selama satu hari ini? Sudah berapa banyak janji yang Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik ucapkan di hari ini? 1, 2, 3, atau lebih dari itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji itu bukan hanya sekedar janji. Janji itu bukan hanya sekedar kata-kata yang terucap. Tapi janji itu adalah upaya atau sebuah tindakan yang harus diwujud nyatakan atau bahkan harus ditepati. Dan malam hari ini kita kembali diingatkan mengenai setiap kata yang pernah kita ucapkan. Dan bukan hanya diucapkan saja, tapi juga harus bisa kita tepati. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, perikop yang menjadi perenungan kita di malam hari ini berbicara tentang upaya pengikat janji antara bangsa Israel dengan Allah, yang memang pada saat itu mereka boleh melewati perjalanan dari mereka keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat itu mereka juga akan memulai segala perjalanan mereka yang puluhan tahun lamanya akan mereka lewati. Namun sebelum sampai pada perjalanan yang cukup panjang itu, kalau kita mau lihat ke belakang sedikit, ada sebuah upaya baik dari Allah kepada bangsa Israel untuk memulai perjanjian mereka.
Dan di pasal 20, Bapak Ibu Saudara adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita melihat di pasal 20 ada aturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat. 2 loh batu yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk benar-benar diketahui, dipahami, dan tentunya ditaati oleh bangsa Israel. Dan ketika mereka juga boleh memahami, mendengarkan, dan mengetahui peraturan-peraturan dari Allah, janji yang Allah harapkan bisa ditepati oleh bangsa Israel. Sehingga pada saat itu, dalam perikop yang kita baca, Allah memulai perjanjian mereka. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu, dari ayatnya yang pertama, di situ adalah momen di mana bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah. Pada saat itu Musa membacakan apa yang Allah inginkan, apa yang telah Allah tetapkan untuk bisa diikuti oleh bangsa Israel. Dan dengan mudahnya, kalau kita baca di ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangkannya ke dalam bejana-bejana, sebagian lagi disiramkannya pada mezbah itu sebagai lambang bahwa perjanjian itu bukan perjanjian yang main-main, tapi sesuatu yang sudah diikat. Sehingga di ayat ke-7 dikatakan ia mengambil kitab perjanjian itu, Musa membacakannya. Dan di hadapan bangsa itu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Dengan mudahnya bangsa Israel mengatakan bahwa mereka mampu untuk melakukan perjanjian mereka dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di awal-awal bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah, mereka begitu semangat, mereka begitu menggebu-gebu. Mereka menganggap bahwa mereka betul-betul mampu untuk bisa mengikat perjanjian dengan Allah, tanpa sekalipun mereka melanggarnya. Tapi kalau kita lihat, puluhan tahun lamanya mereka berkelana untuk sampai di tanah Kanaan saja. Sudah berulang-ulang kali mereka justru melanggar aturan-aturan Allah. Mereka justru menyakiti hati Allah, bahkan mereka tidak menepati janji mereka. Katanya di ayat ke-7, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Belum sampai di tanah Kanaan, belum sampai di tanah perjanjian. Nyatanya mereka tidak menepati itu. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu mungkin saja sering juga kita lakukan sebagai manusia. Kita terlalu mudah untuk mengucapkan sebuah janji. Kita terlalu mudah untuk berkata-kata. Tapi kenyataannya kita tidak mampu untuk melakukan, kita tidak mampu untuk menepati janji-janji yang pernah terucap dalam kehidupan kita. Untuk itu malam hari ini, sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk kembali mengingat janji-janji apa yang sudah pernah kita katakan. Janji-janji apa yang sudah kita tepati, janji-janji apa yang belum kita tepati. Dan ketika kita sudah mengingat janji-janji itu, ada 2 poin penting yang kembali kita mau diingatkan. Yang pertama, mari berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam berucap dan berjanji. Janji itu bukan sekedar ucapan, tapi harus benar-benar kita tepati. Bukan karena paksaan, tapi benar-benar tulus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Dan poin kedua yang juga kembali kita mau diingatkan, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, tepatilah janji-janji itu. Tepatilah janji-janji itu tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada setiap orang-orang atau makhluk-makhluk hidup
yang sudah pernah kita janjikan. Makhluk hidup bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk itu, mari mengingat, mari berefleksi, dan mari tepati janji-janji yang sudah pernah terucap dalam bibir kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup renungan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena di malam hari ini Tuhan mengizinkan kami umat-Mu boleh ada dalam perjumpaan secara virtual pada saat ini dalam program Night Call GPIB. Kami bersyukur Tuhan, di malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami akan janji-janji yang pernah terucap melalui bibir kami. Maka mampukan kami Tuhan untuk bisa menepati setiap janji-janji tersebut, dan tuntun kami agar kami juga bisa lebih berhikmat di dalam berkata-kata dan menyampaikan sesuatu. Bapa di dalam surga, biarlah firman yang tadi boleh bersama kami baca dan renungkan, firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi kami dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Di malam hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menyertai kehidupan mereka, Tuhan memberikan kesembuhan yang terbaik. Biarlah melalui harapan yang boleh mereka bawa kepada Tuhan, mereka juga boleh disembuhkan oleh kuasa dari Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Tuhan sertai kehidupan mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka. Dan pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi alat Tuhan, untuk membantu saudara-saudara kami yang saat ini di tengah tantangan dan pergumulan. Bapa di dalam surga, kami serahkan malam hari ini istirahat kami, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga di esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, dan kami diperkenankan oleh Engkau untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian perenungan kita di malam hari ini. Sampai berjumpa dalam program Morning dan Night Call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.